Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia hari dia akan membela kita bersama dan seluruh keluarganya, kematahan pada Pak Gubernur PPT koordinator dan seluruh koordinator kampung juga menghormatkan kepada Imam Besar Masjid seluruh PKM juga kepada ketua kebun Batu Serben, koordinator survei baik yang di malam Senin ataupun tatib keliling ataupun tatib rumah ke rumah. Seperti kata Pak Gubernur tadi, tatib selalu dihidupkan manapun dan kapanpun. Dan kepada jemaah sekalian, ayah-ayah, sepupu-sepupu, ibu-ibu, dan seluruh kaum muslimin umat yang beragama. Terlebih dahulu minta maaf yang sebesarnya saya pribadi dalam kekurangan dan keterbatasan mendapatkan makalah ini perintah mesti dan wajib coba bicara makalah itu makalah Allah adalah ciptaan sekalian alam yang berhak untuk disembah. Semua manusia kepingin untuk menjadi hamba Allah yang benar, hamba Allah yang sempurna, hamba Allah yang kamil. Oleh Al-Quran menuangkan ilmu tauhid kesucian supaya umat manusia bisa lebih dekat dengan Allah, supaya hamba-hamba Allah ini jadi hamba-hamba yang panutan, hamba yang diikuti oleh hamba-hamba yang lain dengan jalan yang pertama, hamba Allah itu selalu wajib dianjurkan untuk mengetahui hukum-hukum syar'i, hukum-hukum zahir, baiklah hukum tentang ibadah atau hukum mulakahat
persilaian atau hukum muamalah dan lain-lain sebagainya. Kesemuanya itu adalah perniagaan dalam berjuang di alam dunia ini untuk menuju kelebihan labanya di akhirat nanti. Maka wajib juga untuk bersyahadat, menyaksikan bahawa Allah sebagai Tuhan penciptanya. Maka jalan salah satu bisa mengenal Allah, Allah aturkan kita dengan jalan salat 5 waktu. Jalan kita bahwa Allah, jalan untuk menghasilkan buah yang baik, jalan untuk bisa membersihkan diri kita dengan jalan adalah salat yang baik, salat yang bagus. Maka Abuya mengajarkan kepada kita nyaman bagaimana pribadi diri dan nyaman bisa salat yang sempurna, bisa ibadah yang bagus, bisa salat yang lebih khusyuk. Maka oleh karena itu kita dalam salat yang sempurna tidak memadai dengan jalur pengetahuan ilmu dengan akidah saja, tapi yang memang iman ini wajib hanya mengenal afaid. Baik afaid yaitu pada yang pula 20, lawannya 20, harus pada Allah satu, dan sifat itu dibagi-bagi. Wajib pada Nabi 4, mustahil 4, harusnya 1, dan itu bercabang-cabang juga kebahagiaan. Wajib juga kita mengenal segala af'al Allah, ijadnya, takhaleknya, taradeknya, yahyanya, yakhdanya, itlalnya, imatanya. Allah yang menjadikan, Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan rezekinya, Allah yang memberi hidup, Allah yang memberi petunjuk, Allah yang menyesatkan, Allah yang mematikan. Kalau ini kita renungkan sekejap, sungguh dia akan mendapat wa'allamnahu min ladunna ilma. Cuma kenapa payah dapat? Karena dia itu tidak merenungkan. Kenapa dia tidak merenungkan? Karena belum dapat paham tentang tauhid kesucian. Bukan arti kata belum paham arti. Kenapa dia tidak bisa memperbagus amal, memperbagus akhlak, memperbagus kelakuannya? Karena belum tertancap pemahaman tentang tauhid kesucian di dalam batinnya.
Tapi insyaAllah jamaah sekalian, dengan jalur istiqamah Allah akan limpahkan pemahaman itu pada kita sekalian. Istiqamah, istiqamah, istiqamah. Kalau istiqamah sering kita dengar, fahamikan makna istiqamah itu. Istiqamah itu dia tak pernah terlepas batinnya untuk selalu cukup memandang keberadaan Allah dalam setiap saat, dalam setiap detik, dalam setiap waktu, dalam setiap pekerjaan kelakuan. Kalau dia bisa cukup memandang keberadaan Allah, maka Allah akan limpahkan pemahaman ke dalam batinnya. Di saat itu datanglah rasa dalam batinnya karena pantulan daripada cahaya sifat asma'ul dalam batinnya. Dan Abuya selalu menjabarkan ilmu ini, tujuannya adalah kita dalam menghadap Allah supaya benar di dalam salat kita. Maka salat yang benar itu yang sudah mendapat makna ihsan padanya. Tadi tauhidnya sudah tauhid tingkatan khawas ataupun khawasul khawas. Ini makna yang digambarkan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Salatu yunaji Allah. Salat itu adalah berbisik-bisik dia Allah. Salat itu adalah berjinak-jinak dia Allah. Sudah barang tentu salat ini tidak terlepas daripada anta budallah ka'annaka tara. Jadi itu ada ketulis di sambungan fa'illam takun tara fa'illam yara. Dia salat seolah-olah, ini pakai seolah-olah, seolah-olah dia sudah melihat Allah, seolah-olah dia sudah melihat Allah. Karena syuhud batin pandangannya, dia melihat adalah melakukan ibadah ini, mengerjakan ibadah ini, baik geraknya, baik kelakuannya, baik perkataannya, dia terlihat itu adalah ketentuan yang datang dari Allah. Lantas datang pada batinnya merasai daripada karunia-Nya Allah. Itu adalah kunci buahnya ibadah. Maka Allah datangkan pemberiannya oleh kita melihat itu adalah karunia, kehendak, ketentuan daripada Allah, mengembalikan kesemuanya itu di hadapan Allah. Maka hakikat ketentuan sembahan itu dia menyembah dia. Maka orang yang lainnya, orang-orang yang sudah ibadahnya bisa fana di hadapan Allah,
Tidak ada lintasan yang lain, hanya toh dia ya Allah. Maka dia ibadah itu bersama Allah. Maka orang yang ibadah bersama Allah, orang yang zikir bersama Allah, berarti bersama Allah, beramal bersama Allah, tidak ada hijab baginya, tidak ada gangguan baginya, tidak ada tipu daya baginya. Ini adalah maqam wali-wali Allah yang sudah sampai usul kepada Allah. Katanya jamaah sebagai latihan boleh, boleh latihan berjalan menuju kepada Allah, tapi tetap dengan jalan tauhid aqidahnya, tauhid khawasnya, sampai kepada tauhid khawas Allah. Dan diberikan anugerah supaya dia dapat dekat dengan Allah, menjadi hamba yang sempurna. Maka teringat juga perkataan daripada Syekh Abi Madian, la yakmul 'abd illa bil ikhlasi wal muraqabah. Tidak ada kesempurnaan seseorang hamba Allah itu illa kecuali dia itu dengan ikhlas, illa kecuali dengan jalan muraqabah. Baru sempurna hamba-hamba Allah yang selaku hamba dengan jalan ikhlas. Ikhlas yang dia usahakan min tabridi minal khawri wal quwwah. Dia tidak terlihat lagi kepada daya upaya kelakuan usaha dirinya, dan terlepas daripada daya kemampuan dirinya, hanya terlihat kepada daya usaha kemampuan Allah. Dengan jalan cukup batinnya dia sudah dapat. Maka menciptakan guru-guru yang ikhlasnya berat. Maka Abu Ya tunjuk tugas padanya supaya saya bantu wujud ke hamba Allah, murid-murid beliau yang ikhlas selalu bertugas dengan jalan salah satu seperti Bapak Gubernur ungkapkan tadi, ulil tertib terbaik. InsyaAllah banyak-banyak mengatakan la ilaha illallah akan menjadi orang yang kaji gebuhlah kalimatnya, kalimatul ikhlas, kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat yang sempurna. Tadi tambah alam kepada kaum muslimin dan muslimat, indahkanlah, muliakanlah kalimat tauhid. Saat dalam rizki tengah meratib la ilaha illallah, tafakkurlah sekejap bagi yang ada di luar. Orang yang ada mulia kalimat tauhid, yang di luar saudara-saudara kita itu lalai bermacam-macam. Kau meratib dalam masjid menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah, kasih petunjuk Allah bagi mereka itu yang macam-macam di luar itu. Tidak mengindahkan kalimat tauhid, laknatu alaih, laknat Allah. Maka perlu untuk menetapkan syariat. Syekh lain katakan syariat oleh Walid Muslim
Beliau datang tiap-tiap waktu salat, kedai tutup. Muliakan kalimah tauhid. Ada malai Allah masuk. Kalimah Allah bergema di dalam masjid. Orang di luar masjid asik dengan dunia. Setidaknya muliakanlah kalimah tauhid ya Maha. Walaupun hanya ikut saja. Allahumma salli ala Rasulullah. Dan ini makalah Abu Yasusun dengan sangat dalam pengertian. Maka untuk menjadi hamba Allah yang sempurna, tetap dengan jalan ikhlas. Secara malam rasa ini hakikatnya digerakkan oleh hakikatnya diperjalankan. Padahal sepintas kita pikirkan dengan mudah untuk mencari mengenal dengan jalan bermakrifat kepada Allah. Dan baru dia itu hasil hamba yang sempurna, tetap dengan jalur muraqabah. Muraqabah adalah kedekatan diri kita kepada Allah. Makanya aku yang katakan, apabila seorang hamba itu sudah dekat dengan Allah, apa saja yang belum dia hajatkan sudah dikasih. Apa saja yang mampu yang belum dia hajatkan, Allah sudah sediakan. Semuanya makam para wali-wali Allah yang sudah dekat dengan Allah. Jamaah yang dilakukan Allah. Dan makalah ini terkandung juga pada penjelasannya, wa'allamnahu min ladunna ilma. Kenapa orang belum bisa ikut? Kenapa orang belum bisa paham? Karena orang belum bisa ngerti. Karena dia itu belum dikasih pemahaman oleh Allah. Jangan banyak protes, jangan banyak tanya. Wahai Ustaz, kalau kamu mengikut dengan kenapa ini perahu disahkan, kenapa ini anak manusia dibunuh, rumah dibongkar dan lain sebagainya, ikutin aja. Mencoba cintanya lembantah, lembangkah, jauh untuk dapat ilmu. Payah untuk dapat ilmu. Maka ilmu ini akan dapat insyaAllah tetap dengan jalan dia. Mesti ada, tidak boleh tidak. At-tariqah. Tariqah itu mesti ada. Jalan untuk bisa sampai kepada Allah. Dan kalau sudah bertariqah, wajib mesti ada mursyid, guru yang membimbing kita. Maka jalan baru sempurna hamba itu dalam ibadahnya, itulah hamba-hamba yang sudah mendapat bimbingan daripada Allah. Mudah mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat untuk mencegah kemungkaran, salat untuk mencegah kefasikan, salat untuk mencegah kemaksiatan. Selamanya tidak bisa tercegah kemungkaran ini.
kalau dia bisa membersihkan daripada sifat-sifat mazmumah yang ada dalam batinnya, maka jangan bisa bersih sifat-sifat mazmumah itu dengan jalan tariqah. Jalan tariqah itu baru bisa dapat bersih batinnya. Jalan mursyid, guru jangan lepaskan. Saya pernah lupa berbalik maksud batin kita bergadang. Baik hasad, dengki, khianatnya, tumpatnya, riaknya, takaburnya, cinta pangkatnya, cinta dunianya, cinta jabatannya, cinta megah. Hingga di saat cinta kepada dunia kita bisa berhakikat kepada dunia. Kalau Allah akan bisa berhakikat. Siangnya teringat kepada dunia, malamnya teringat kepada dunia. Yang sebenarnya saudara sudah berhakikat kepada alam dunia. Kenapa kepada Allah tidak bisa berhakikat? Kenapa kepada Allah tidak bisa teringat? Jadi jangan supaya lepas penyakit-penyakit itu semua. Tak bisa kita berjalan sendiri. Mesti dengan jalur turun dalam tariqah. Turun dalam tariqah itu wajib bimbingan daripada mursyid. Maka menyahana mursyid adalah mesti payah bisa hilang penyakit-penyakit. Jamaah yang dirahmati Allah. Ini bahasa hadis Nabi. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saudara itu salat sudah tertegah salat saudara itu, tertegah saudara itu dengan sebab salat itu daripada kemungkaran, kemaksiatan, tertegah itu karena dengan limpahan cahaya nur. Kenapa sudah terlimpah cahaya, pantulan cahaya keberadaan Allah itu? Karena batinnya sudah bersih. Bagaimana bisa masuk cahaya ke dalam batinnya apabila batinnya masih kotor? Maka ini dalam apa ini? Saudara saya itu salat tak pernah henti. Salat wajibkah, salat sunnah, salat ini, salat itu. Rajin dia ibadah, rajin dia salat, korupsi bil muisa. Mufat untuk orang nomor satu, buruk sangka untuk orang nomor satu. Tidak terhijab lagi dengan ananiah, keakuan diri, kesombongan diri. Wajah tidak bisa dia cegah kemungkaran. Ya harus baju pen proyek ada betul baju. Dalam masjid kampung dagang yang ditingkat, tapi salah dia, salah rajin. Tapi tak bisa tercegah itu kenapa? Karena batin tertolak cahaya keberadaan Allah. Di saat batin dituahkan oleh Allah cahaya keberadaan Allah, maka nur itu akan terpancar dengan sendirinya, terhalang. Ini tak baik, ini tak benar, ini salah. InsyaAllah jemaah sekalian, semoga kita yang sambil-sambil dibimbinglah Allah. Makanya jangan pernah berhenti lalu minta kepada Allah. Ayat doa yang diajarkan oleh Sahabat Tasturi. Ya Allah, tolong aku ya Allah agar selalu syukur padamu. Tolong aku ya Allah agar selalu beringat kepadamu. Tolong aku ya Allah agar selalu benar dalam ibadah kepadamu.
Insya Allah, kalau itu sering kita lepaskan jamaah, Allah akan kasih. Wa'allamna min ladunna ilma. Dan sahabat astasturi sedikit lagi, selalu mengajarkan kepada beliau agar saya bisa dekat dengan Allah. Jangan pernah lepaskan. Beliau mengajarkan kepada muridnya, jangan pernah lepaskan. Allahumma Allah beserta, Allah nazirun ilaika, Allah melihatku, Allah syahidi, Allah saksi. Ini yang selalu kita harapkan dalam membawa praktik kerja, supaya saya selalu dekat dengan Allah, supaya saya selalu bisa cukup memandang kebesaran Allah, bisa cukup memandang kemuliaan Allah, kehebatan Allah. Jadi ini tujuan yang utama. Tips terbaiknya adalah ajarkan oleh Nabi supaya nafsu kita bisa dengan nafsu yang lebih baik, dan kita menjadi hamba-hamba yang sempurna, hamba-hamba yang kamil, hamba-hamba yang diberkahi oleh Allah. Dan Asyik ini, sahabat terbaik ini selalu hidup jadi Asyik yang makmur, Asyik yang diberkahi. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah singkat pembahasan dengan sangat penuh kekurangan, penuh dengan kesilapan. Semoga Allah mengampuni dosa penduduk, selalu dirahmatinya. Kita mengharap kepada Allah Amuya, ahli keluarganya, dan dalam nikmat karunia rahmat daripada Allah. Menajid jamaah sekalian, menajid ahli-ahli zikir, sudah lewat gubernur yang sudah mendahului kita pulang menghadap Allah, lalu mendapat rahmat cahaya yang alam tubuhnya, dan diterima amalannya di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.